belakang dan didapati ada sesosok makhluk tinggi kurus yang dilihat oleh orang-orang sebelumnya. Mereka ini berenam. 5 orang di antara mereka berhasil melarikan diri, sementara 1 orang lainnya pingsan tak sadarkan diri. Dan ramai lagi kasus baru setelah pencurian. Ada sebuah teror dari makhluk menyeramkan di desa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Nah, pada segmen kali ini gue akan membawakan cerita yang datang dari Mas Hamdi yang asalnya dari suatu desa di Jawa Timur. Cerita ini didapat oleh Mas Hamdi dari Mbah Kungnya yang saat ini sudah meninggal. Jadi, sudah menjadi cerita turun-temurun dan Mas Hamdi menulis cerita ini lalu mengirimkannya ke email kami. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Jadi cerita ini berlatar di tahun 80-an. Waktu itu mbahnya Mas Hamdi ini masih cukup muda, sekitar umur 34 tahunan. Jadi dulu mbah kungnya Mas Hamdi yang bernama Pak Suradi tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Nama desanya kita samarkan, yang nanti akan kita sebut dalam cerita sebagai Desa Sekarwangi. Lokasi Desa Sekarwangi ini berada di bawah kaki gunung dan dialiri oleh sungai yang cukup besar. Desa ini masih sangat asri di tahun 80-an. Bahkan akses listrik saja belum merata ke semua rumah warga. Mayoritas profesi warga di desa tersebut adalah petani dan gak sedikit juga yang memelihara hewan ternak seperti ayam, kambing hingga sapi. Termasuk Pak Suradi juga menggeluti bidang tersebut. Tapi beberapa hari belakangan ini mulai terjadi kasus pencurian hewan ternak. Jadi pada pagi itu didapati ada 2 ekor sapi milik warga yang hilang. Sebenarnya tidak benar-benar hilang, tapi mati secara misterius. Malam sebelumnya, seorang warga, kita sebut saja namanya Pak Imron. Nah, Pak Imron ini memelihara 6 ekor sapi dan beberapa ekor kambing. Jadi malam itu ia berasa ngantuk banget dan gak tahan, ingin masuk ke dalam rumah dan segera untuk tidur. Tidak seperti biasanya. Biasanya Pak Imron ini selalu terjaga menjaga hewan ternaknya di teras rumah. Nah, jarak kandang ternak dari rumahnya hanya sekitar 2 meter. Jadi cukup berdekatan karena tinggal 2 bulan lagi memasuki Hari Raya Idul Fitri. Otomatis hewan-hewan ternak ini, terutama sapi, sudah mendekati masa panen dan siap untuk dijual. Malam itu benar-benar dia itu sangat ngantuk dan langsung masuk gitu aja ke kamarnya. Pak Imron juga meyakini tidak pernah ada kasus pencurian hewan ternak selama belasan tahun terakhir di desa tersebut. Tapi ketika pagi hari dia terbangun dan terbelalak melihat 2 ekor sapinya ini hilang secara misterius. Tapi ketika jarak kurang lebih 5 meter dari kandang sapinya, ditemukan jeroan sapi dan juga lumuran darah. Awalnya dia mengira ini adalah ulah hewan buas yang memangsa sapi-sapinya tersebut. Tapi setelah diamati lebih lanjut, bekas jeroan ini terpotong rapi, tidak tercabik seperti apa yang dilakukan oleh hewan buas. Disinilah dia berasumsi bahwa sapinya itu telah diambil orang. Asem, sapiku dimaling orang. Awas tak pateni, kurang ajar, umpatnya. Pagi itu juga Pak Imron melapor ke balai desa perihal kehilangan sapi-sapinya.
Tapi sesampainya di balai desa, Pak Kades belum datang karena kondisinya ini masih pagi sekali, sekitar pukul 6 pagi waktu itu. Baru ada sekretariat desa saja yang sudah standby terlebih dahulu. Lalu dia langsung melapor ke sekretariat desa. "Misi Pak, Pak, sapi saya hilang ini Pak. Sepertinya dimaling orang." Pak, mohon maaf Pak. Pak Kades biasanya datang jam 7 pagi nanti. Bapak mau nunggu nggak? Tanya Pak Sekdes. Pak Imron yang kalut memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Tapi sebelum pulang, Pak Imron sudah membuat surat laporan ke Sekdes. Barulah sekitar pukul 9 pagi, Pak Kades datang melihat TKP pencurian ternak milik Pak Imron. Dan benar adanya. Ini murni kasus pencurian, bukan karena hewan buas dan lain-lain sebagainya. Karena potongannya itu benar-benar rapi, bahkan empedu dari sapi itu masih terlihat utuh. Tapi yang anehnya, pengakuan dari Pak Imron, dia tidak mendengar suara apapun di malam itu. Mungkin dia sudah sangat lelah dan semua keluarganya ini tertidur pulas. Padahal jarak dari kandang ternak ke rumahnya Pak Imron hanya berjarak 2 meter saja. Ini sangat tidak masuk akal. Harusnya terdengar suara gaduh saat para komplotan pencuri itu menurunkan sapi dari kandangnya. Pak Kades juga beranggapan bahwa Pak Imron sekeluarga juga sudah terkena sirep. Bagi yang tidak tahu sirep adalah ilmu untuk membuat si target sasaran tidak menyadari aksi pencurian itu dan disinyalir komplotan ini lebih dari 2 orang. Akhirnya Pak Kades mengadakan rapat dadakan dengan para tetua desa untuk memperketat sistem keamanan lingkungan atau Siskamling karena anggota keamanan desa pada waktu itu cukup terbatas. Jadi hari itu mereka membagi area penjagaan masing-masing. Lalu malam pertama ini ramai warga yang tidak menemukan gerak-gerik dari komplotan pencuri tersebut. Malam ketiga kegiatan ini berjalan tidak begitu ramai seperti malam pertama dan kedua. Mungkin hanya sekitar 5 orang yang berjaga pada waktu itu. Malam itu cuaca cukup dingin karena sebelumnya daerah desa Sekarwangi habis diguyur hujan. Nah, 5 orang ini pun berjaga di salah satu pos kamling yang sudah ditentukan. Nah, pagi harinya kembali ramai. Ada salah seorang warga, sebut saja namanya Pak Sukidi, juga mengalami hal yang sama dengan Pak Imron. Kali ini seekor sapinya hilang persis apa yang dialami oleh Pak Imron. Dan anehnya, lokasi rumah Pak Sukidi ini tidak terlalu jauh dari pos di mana 5 orang ini berjaga. Akhirnya Pak Kades pun meminta keterangan kepada korban dan ke 5 orang yang berjaga pada malam itu. Nah, pengakuan dari Pak Sukidi, dia sama sekali tidak mendengar ada suara gaduh di kandangnya. Padahal Pak Sukidi juga memelihara beberapa ekor bebek. Nah, biasanya kalau ada seseorang yang masuk ke wilayah kandang ternaknya Pak Sukidi, beberapa ekor bebek ini berisik dan menimbulkan suara gaduh. Tapi malam itu terasa sepi dan tidak ada suara gaduh apapun. Sampai pagi harinya Pak Sukidi menyadari bahwa sapinya telah digondol maling. Hal serupa dialami juga oleh ke-5 orang penjaga ini. Jadi sekitar pukul 1 dini hari mereka ini seperti biasa terjaga dan mendengarkan radio wayang pada saat itu. Beberapa menit berselang, mereka ini berlima terasa ngantuk banget. Mungkin karena cuaca dingin atau ada gangguan yang lainnya. Satu persatu dari mereka pun tertidur. Tapi ada 1 orang yang masih terjaga dan 1 orang ini mengakui sebenarnya dia juga udah ngantuk banget. Makanya udah gak kuat lagi menahan kantuk. Dalam keadaan setengah tidur, dia melihat ada siluet 2 orang dewasa menuju kandang ternak milik Pak Sukidi.
Tapi dia ini nggak bisa berbuat apa-apa, persis seperti orang yang ketindihan. Dia berusaha menyenggol orang di sebelahnya, tapi badannya ini kaku, tidak bisa digerakkan. Sampai pada akhirnya dia pun ikut tertidur, dan pagi harinya sudah ramai warga desa yang membahas tentang kasus pencurian tersebut. Lagi-lagi kasus pencurian itu belum bisa diungkap oleh warga desa, karena memang bukan cuma sekedar kasus pencurian, tapi juga ada penggunaan ilmu hitam di sana. Malam berikutnya, kali ini cukup banyak orang yang berjaga. Mungkin jumlahnya ada belasan orang, karena mereka benar-benar gak mau kecolongan lagi. Dan mereka membagi menjadi 2 kelompok. Ada yang berjaga di pos utara dan pos Kamling bagian selatan desa Sekarwangi, yang nantinya mereka berkeliling dan bertukar pos setiap 2 jam sekali. Kondisi malam itu hujan gerimis, tapi anehnya para warga yang berjaga di desa merasakan hening ditambah hawa yang sangat dingin menusuk tulang. Ada 5 orang yang berjaga di pos sebelah utara desa. Nah, pos sebelah utara ini berbatasan langsung dengan hutan jati. Mereka pun mulai ngobrol-ngobrol di sana. Dan ada juga yang membuat beberapa gelas kopi hangat. Salah seorang berkata, "Pak, denger nggak? Ada suara langkah kaki." Yang lainnya pun menjawab, "Enggak, aku nggak denger, Mas. Coba perhatikan lagi. Itu sangat terdengar jelas." Nah, mereka pun memasang telinga baik-baik dan mulai mengambil benda-benda tumpul yang mereka bawa untuk berjaga. Tentunya untuk menghajar mereka. Dan benar adanya, ada suara langkah kaki dari arah hutan jati tersebut. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Mereka sudah bersiap untuk mengambil kuda-kuda kalau ada orang yang mencurigakan muncul dari arah hutan. Dan mulai terlihat ada satu sosok seperti manusia tapi tinggi dan kurus. Tingginya ini tidak wajar, mungkin hampir seatap rumah. Sosok hitam itu pun berjalan mendekati mereka. Makin dekat dan mulai terlihat jelas ada satu sosok seperti binatang kelelawar tapi tanpa sayap. Ada telinga yang besar dan matanya juga besar. Sosok ini menggeram dan terlihat seperti siap untuk menerkam mereka. Mereka pun ketakutan, lari tunggang-langgang ke rumahnya masing-masing. 5 orang yang ada di pos bagian utara desa Sekarwangi meninggalkan pos jaganya dan pulang ke rumah masing-masing. Ketika grup yang berjaga di pos selatan ini sampai di pos utara, sudah tidak ada siapapun di sana. Mereka bertanya, "Ini pada kemana orang-orang? Kok sepi banget di sini?" Kata salah seorang dari mereka. Dan mereka memutuskan untuk menunggu beberapa saat karena mereka yakin bahwa regu ronda di pos utara ini sedang berkeliling. Karena di pos masih terdapat beberapa gelas kopi yang mereka seduh tadi. Mereka menunggu beberapa saat, tapi orang-orang ini tak kunjung datang. Mereka juga menyisir di sekitar lokasi pos, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Akhirnya, setelah menunggu sekitar 1 jam, mereka pun hendak kembali ke pos selatan. Tetapi orang-orang ini kembali mendengar tapak kaki yang berlari dari arah tapak kaki besar, seperti ada orang yang berlari. Tetapi orang-orang ini kembali mendengar tapak kaki yang berlari dari arah belakang. Tapak kaki besar seperti ada orang yang berlari. Salah seorang dari mereka melihat ke arah belakang dan didapati ada sesosok makhluk tinggi kurus yang gue jadi inget itu. Salah seorang dari mereka melihat ke arah belakang dan didapati ada sesosok makhluk tinggi kurus yang dilihat oleh orang-orang sebelumnya. Mereka ini berenam. 5 orang di antara mereka berhasil melarikan diri, sementara 1 orang lainnya pingsan tak sadarkan diri. Akhirnya, ke-5 orang ini pun pulang ke rumah masing-masing karena sudah terlanjur ketakutan. Nah, 1 orang yang tergeletak di sini ditemukan oleh seorang warga yang mencari kayu di pagi hari. Mas, bangun mas." Orang itu pun kaget sambil terlihat ketakutan. Akhirnya orang tersebut diantarkan pulang ke rumahnya.
Dan ramai lagi kasus baru setelah pencurian. Ada sebuah teror dari makhluk menyeramkan di desa mereka yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Akhirnya siang itu juga Pak Kades datang lagi ke warga dan mengajak salah seorang kiai dari kampung sebelah. Ini gimana Pak Kiai? Di desa kami sering sekali terjadi pencurian. Bahkan belakangan ada teror makhluk yang menyeramkan. Pak Kiai langsung memeriksa pos utara desa tempat di mana makhluk menyeramkan itu terlihat. Ini bukan cuma tindak pencurian, tetapi ada dukun di belakang semua ini. Agak sulit menangkap mereka kalau bukan di harinya. Kita tunggu 2 hari lagi Pak Kades, kata kiai tersebut. Iya Pak Kiai. Kiai itu juga menyampaikan ke warga kalau maling yang tertangkap dan teror itu sudah berhasil ditangkal. Berjanjilah untuk tidak menghakimi si pelaku. Dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Tepat hari Selasa Wage, mereka berkumpul di pos kamling, termasuk Pak Kades dan Kiai. Mereka semua menjalankan misi penangkapan bersama warga-warga. Sebenarnya warga sudah geram atas kelakuan si pelaku. Dan bener aja, sekitar pukul 1 dini hari ada 2 orang berpakaian serba hitam masuk ke desa Sekarwangi dan membawa botol berisi air serta pisau tajam untuk menyembelih hasil curiannya. Warga pun mengawasi dari kejauhan. Dari jarak beberapa meter dari pos ronda, salah seorang pelaku yang membawa botol berisi air mulai menyipratkan air tersebut sebelum mendekati kerumunan warga yang bersembunyi di belakang pos ronda. Nah, belakangan warga desa tahu bahwa air yang dicipratkan oleh pelaku disinyalir air yang membuat mereka semua mengantuk saat berjaga. Tapi Pak Kiai berhasil menangkal ilmu tersebut. Jadi tidak terjadi apa-apa. Mereka memperhatikan gerak-gerik kedua orang tersebut. Dan bener aja, 2 orang pelaku tersebut mulai mendekati hewan ternak. Dan yang satunya masih menyiramkan air di sekitar kandang dan rumah korbannya. Ketika pelaku sudah tepat berada di depan kandang ternak milik warga, mereka mulai menyergap dan mengepung pelaku. Pelaku ini pun kaget karena dia sudah yakin betul bahwa air yang dicipratkan ke mereka membuat mereka tertidur. Tapi nyatanya tidak terjadi apapun terhadap mereka. Woi, ngapain kalian di situ? Maling kamu ya? Kurang ajar. Mundur kalian, jangan berani-berani menangkapku, kata pencuri tersebut sambil menodongkan golok ke arah warga. Kemudian ada seorang warga yang menghantam orang tersebut dengan balok hingga goloknya terlepas dari tangan pelaku. Pelaku berusaha kabur, namun warga sudah mengepung mereka. Karena menang jumlah orang, warga pun berhasil menangkap kedua pencuri tersebut. Untungnya warga cukup bersikap kooperatif dan menepati janjinya bahwa tidak ada yang memukul kedua pencuri tersebut. Dan selanjutnya mereka digelandang ke balai desa untuk diserahkan ke pihak yang berwajib. Pak Kiai mengatakan bahwa teror hantu yang menyeramkan dan penyebab warga tertidur pulas adalah kerjaan salah seorang dukun si pencuri yang membayar dukun untuk melancarkan aksinya. Ya segitu aja dulu cerita kiriman dari Mas Hamdi di Jawa Timur. Semoga dapat menghibur sobat Mystic Hunter dimanapun. Jangan lupa saksikan video berikutnya. Gua Irsal menceritakan apa yang kalian tidak percaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.